Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal muhlikatu, dan adapun hal-hal yang merusak, fasyuhun, maka itulah koret sadidun yang sangat. Jadi sebagaimana telah kita ketahui, makalah yang ke-8 dari bab yang ketiga kitab As-Shalibat itu berupa hadis dari sahabat Abu Hurairah langsung dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya tentang 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal yang membinasakan, 3 hal yang meningkatkan derajat, dan 3 hal yang menjadi penghapus dosa. Alhamdulillah, bagian yang pertama, yakni yang 3 hal menyelamatkan itu sudah dibahas kurang lebih ya, khususnya 1, takut kepada Allah Ta'ala baik dalam keadaan sendiri maupun di keramaian. Keduanya adalah sederhana, standar, baik waktu fakir maupun waktu kaya. Jadi jangan waktu fakir mah parah, ketahuannya saja. Sebaliknya giliran kaya gagah jasa gitu, standar aja. Ya keduanya mah kita fakir ke orang nggak tahu ya, kaya juga. Nah yang ketiganya adalah adil di dalam ridho maupun benci ya. Jadi kudu kondisional, bagaimana kita waktu ridho dan bagaimana waktu benci. Yang jelas pokoknya mah keriduan dan kebencian itu hanya karena Allah, gitu aja lah. Nah sekarang 3 hal yang merusak atau membinasakan, sebagaimana tadi dikatakan wa amal muhlikatu fasyuhun syadidun. Jadi hal-hal yang merusak atau membinasakan itu adalah medit atau pelit yang sangat. Ya sebenarnya kalau bicara pelit mah sekadar aja udah jelek ya, apalagi sangat. Nah ini maksudnya apa? Bagaimana? Aibuhlun, yakni pelit atau medit, sadidun yang sangat. Itu maksudnya fala yu'addi, ia tidak menunaikan ma'alaihi, apa yang ada atasnya, min haqqillahi ta'ala, baik yang berhubungan dengan hak Allah Ta'ala, wa haqqil khalqi, maupun hak makhluk. Jadi dia itu enggak mau menunaikan, enggak mau memberikan ya apa yang ada padanya, baik itu berupa hak Allah Ta'ala ya, seperti zakat ya. Kalau memang udah ada kelebihan lagi mah itu haji ya.
ataupun yang berhubungan dengan makhluk. Jadi dia udah nggak mau ngebantu, nggak mau nolong ya, sodako juga. Nah, jadi itu bisa membinasakan. Wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat mah pasyuhun muta'un, pakai ibarat atau kata pasyuhun muta'un yang artinya pelit atau menit yang diturutkan. Jadi ada redaksi lain mah bukan istilah pasun sadidun, tapi yang artinya tadi pelit atau menit yang sangat, tapi pasyuhun muta'un, pelit atau menit yang diturutkan. Nah, maksudnya apa nih? Aebukhlun, yakni pelit, yutiuhu, yang mengikuti kepadanya al insanu, manusia. Jadi maksud daripada pelit yang diteruskan itu adalah kepelitan yang memang diikutin, yang diturutin oleh manusia ya. Ya terutama itu yang sifatnya wajib, karena sayang dia nggak mau ngeluarin, nggak mau menunaikan gitu ya. Nah itu tercela, bahkan bisa membinasakan. Nah ini sebagaimana dalam hadis ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sahi, itu mah orang yang barang, sebaliknya ya, al-bakhilu ba'idun minallahi wa ba'idun minan nasi, ba'idun minal jannati, qaribun minan nari, wal jahilu asai'ahabu ilallah minal abidul bakhil. Jadi orang yang pelit atau medit itu jauh dari Allah, khususnya rahmat atau kasih sayang Allah ya. Terus juga jauh daripada manusia yang gak demen. Orang pelit juga gak demen orang pelit. Padahal dia juga pelit, tapi gak demen, benci ke orang pelit ya. Kemudian jauh dari sorga. Nauzubillah ya. Aduh, kita kan hidup ini harapan sorga ya. Walaupun di dunia kita walaupun kurang bahagia ya, paling kan nantilah di sorga, harapan gitu. Tapi ternyata orang yang pelit, medit, yang sangat yang diperturutkan itu jauh ya, bahkan naudzubillah yang dekat malah neraka. Yang tentunya kita pengen ya selamat, terhindar, jauh daripada neraka. Ternyata orang yang medit mah itu pelit itu dekat dari neraka. Dengan kata lain, itulah yang nantinya bisa menyebabkan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya bahkan ya sebaliknya tuh, kalau orang yang barahan mah itu dekat ke Allah, dekat ke manusia ya. Terus dekat ke surga, justru jauh dari neraka. Ya. Makanya di hadis terakhir itu ya, orang yang bodoh nih tapi baraan. Ya padahal dia ustadz bukan, apalagi kiai, tapi baraan. Nah itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi pelit. Yang punya si aman ya, orangnya juga ibadahnya sekedar ya karena memang bukan ustadz apalagi kiai mah, tapi baraan. Sementara kalau si Bema nih
pelit. Padahal mah dia ahli ibadah atau ustaz kiai bagaimana ya. Nah itu ternyata masih lebih dicintai orang yang bodoh tuh tadi tuh, asal baraan, ya, daripada orang yang ahli ibadah yang pelit gitu ya. Bahkan ya berkenaan dengan ini nih, sampai ada doa ini langsung diajarkan ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di dalam riwayat hadis Imam Bukhari ini ada doanya ya, yang bunyinya Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, itu berlindung bika kepada Engkau, minal jubni, daripada sifat pengecut, wal bukhli itu, dan pelitnya, medit. Ya. Kemudian wa'udzu, dan aku berlindung bika kepadamu, min an arudda, ya, dari dikembalikannya aku ila antal umur, kepada kehinaan umur itu. Ya, bahkan wa'udzu bika, dan aku berlindung kepada kau min fitnati dunia, daripada fitnah dunia, wa'udzu bika, dan aku berlindung kepada engkau min fitnatil qabri, daripada fitnah kubur. Yang jelas dari doa itu tuh ya Rasulullah itu wanti-wanti ya, jangan sampai bakhil, sampai Rasul baginda saja minta perlindungan daripada yang namanya pelit. Nah itu pelit yang sangat atau yang diperturutkan. Nah bagaimana kalau pelit sekedar pelit tuangan atau enggak diperturutkan nih? Amma laukana, adapun kalau ada al-bukhlu, kepelitan itu maujudan, ada fin nafsi ya. Ya memang asli dari dirinya gitu ya. Ya bawaannya lah. Asal gue ini mutain, yang nggak diturutkan. Jadi emang ini mah udah karakter ya. Kalau tadi mah tuh karena pengaruh dari nafsu, ya diturutin. Ini memang karakternya dia sekedar pelit doang gitu. Nah itu mah palayakunu, maka tidak termasuk, tidak menjadi kepelitannya seperti muhlikan, itu merusak atau membinasakan. Li'annahu, karena sungguhnya pelit yang semacam itu mah minas sifatil lazimati, ya termasuk sifat-sifat yang lazim linafsi, bagi diri. Ini kalau memang pelitnya itu enggak terlalu, enggak diperturutkan, itu insya Allah enggak termasuk ngerusak atau membinasakan. Karena memang ya karakter manusia itu pada umumnya begitu. Kalau enggak didasari dengan ilmu, dengan agama mah yang mana juga pelit. Itu ya sayang ya. Nah, cuma karena ada ilmu, ada agama, jadi berubah. Itu apalagi dia dimotivasi dengan keuntungan dari barahan tadi ya, yang mana orang yang dermawan tadi dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, juga ke surga, justru jauh daripada neraka. Nah itulah yang pertama yang merupakan membinasakan atau merusak ya. Kemudian hawa dan hawa nafsu atau keinginan ya, muttabaun, yang diikuti juga. Jadi yang kedua nih, yang bisa merusak atau membinasakan seseorang itu adalah keinginan
keinginan yang selalu diturutkan lah gitu ya. Nah maksudnya gimana sih? Bi ayatabi'a, yakni ia mengikuti atau menuruti maya muruhu apa yang memerintahkan kepadanya hawa nafsunya, keinginannya. Itu tuh asal ada geretak keinginan, ya tentunya yang negatif ya. Kalau yang bagus mah atuh bagus. Nah itu langsung nggak dipikir lagi akibatnya nanti gimana gitu ya. Pokoknya asal senang aja gitu, ikutin. Alhamdulillah. Ya memang yang namanya hawa nafsu mah, nafsu lah katakan ya. Ini ada sisi positifnya, ada negatifnya. Nah kalau memang ngajakin untuk ibadah mah atuh bagus, positif. Nah kalau maksiat tuh baru negatif, naudzubillah. Makanya yang namanya hawa nafsu mah nggak boleh dibunuh, nggak boleh dibunuh ya. Jadi kalau istilah ini mah bisa diibaratkan dengan kuda liar. Tuh kuda liar kalau memang dibunuh nggak bisa dimanfaatkan. Tapi kalau memang tuh kuda liar itu dikendalikan ya, ya bisa nurut, justru bisa manfaat nantinya. Bisa pakai kendaraan, apalagi namanya kuda perang kan, itu bisa dijadikan perang nanti. Nah ini senada ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Shad ayat 26. Surat Shad ayat 26 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'il hawa fayudilluka. Ya. An sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Terjemahannya, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena pasti akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab atau siksa yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan tuh, karena dipikir-pikir lagi gitu ya. Ya, makanya setiap ada keinginan itu kita pikir dulu nih, ini bagus enggak? Kalau yang bagus ayo, kalau memang buruk nanti dulu ya. Bahkan memang kenyataan hidup ini ya nggak lepas dari yang namanya hal-hal yang diingini dan hal-hal yang dibenci. Tapi endingnya kasono tuh sebenarnya mah pada umumnya yang sifatnya nggak disukai itulah yang bisa mengantarkan ke surga. Ya justru yang mantap disenangi itu yang menyebabkan masuk neraka. Dengan jelas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, upatil jannatu, diliputi nih surga itu bil makari, dengan hal-hal yang dibenci atau tidak disukai jiwa gitu ya. Wahupat, dan diliputi juga anarun neraka bisawat, dengan hal-hal yang diingini itu. Ini tentunya tingkatan-tingkatan umum ya, kecuali nanti kalau udah kesonanya bangsa para wali ya, apalagi para nabi, itu mau justru sebaliknya ya. Kalau kita sama ini nih umumnya. Jadi setiap yang kita senangi hati-hati ya, itu biasanya dari hawa nafsu yang nantinya mengantarkan kepada neraka.
Nah kalau memang itu nggak disukai, nah itu insya Allah itulah yang bisa mengantarkan ke surga. Nah jadi itu yang kedua, hal yang membinasakan adalah keinginan atau hawa nafsu yang dituruti. Kemudian wa'ijabul mar'i, dan ujubnya seseorang binafsihi, dengan dirinya. Jadi yang ketiga nih, hal yang merusak atau membinasakan itu adalah ujub. Ujub itu merasa dirinya hebat ya. Ujubnya seorang kepada dirinya. Jadi segala-galanya merasa dia paling hebat. Ya terutama biasanya kan ini kesombongan ya. Bisa jadi dari umpamanya dia turunan tuh. Bisa dari kekayaan. Bisa jadi dari ketampanan atau kecantikan ya. Bisa jadi dari ilmu juga bisa. Ya bahkan dia bisa juga kesombongan ujub ini dari karena banyak ibadah. Oh baik. Karena udah merasa banyak ibadah, yang lain mah. Termasuk tuh kalau yang punya pesantren ya, atau punya yang namanya guru-guru, punya murid banyak, berbahaya tuh ya. Itu kalau udah perasaan udah wah nggak ada lagi gitu ya. Nauzubillah. Itu bisa merusak nanti. Nah maksudnya gimana nih? Ujub seorang kepada dirinya, nazruhu atau nazruhu ya, yakni ia melihatnya ilaiha kepada dirinya bi'ainil kamali, dengan pandangan kesempurnaan atau penglihatan kesempurnaan, ma'anisyani nikmatillahi ta'ala, serta lalai akan nikmat Allah Ta'ala, wa ma'al amni, juga dia merasa aman min zawaliha, daripada hilangnya itu nikmat. Jadi maksudnya orang yang ujub kepada dirinya itu dia memandang bahwa dirinya ini sempurna ya. Jadi udah nggak ada istilahnya yang campur tangan Allah lah gitu ya. Iya, nggak ada sangkut pautnya sama Allah gitu ya. Ini semata-matanya ya karena usaha dia gitu ya. Lupa tuh. Dan dia udah merasa aman bahwa ini bakal kekal, nggak bakal hilang. Tuh, itu ya. Yang mantap dia jadi ujub sombong. Iya, intervensi ya. Iya, intervensi bahasanya gitu. Iya. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman ya, ayat 18. Jadi sekali lagi berkenaan dengan ujub sombong ini, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 18 ya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marha innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi terjemahannya Allah alam, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Jadi karena udah merasa dia hebat, yang lain ya alhamdulillah ya. Juga jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Kan orang-orang yang sombong biasanya jalan juga nggak nampak perasaan. Ya, nganggang gitu. Iya, hati-hati itu. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri itu ya. Dibenci berarti. Tuh. Ya gitu ya. Jadi ya bahkan dalam hadis muttafaqun alaih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nih melemparkan pertanyaan kepada para sahabat. Yang terjemahannya lah kurang lebih, maukah kalian aku beritahu siapa penghuni neraka itu?
Nah, itu karena ini mah pelajaran ya. Jadi sahabat juga nggak ada yang berani nanya. Ya, makanya langsung dijelasin oleh Rasulullah, yaitu setiap orang yang kejam, rakus dan sombong. Naudzubillah min dzalik ya. Kemudian ada hadis Muslim riwayatnya ya, yang terjemahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terjemahannya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong seberat biji sawi pun. Jadi ada perasaan sombong sedikit aja, itu udah sulit masuk surga ya. Iya. Dan terakhir itu di surat Al-Qasas ya, ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang terjemahan aja langsung lah karena waktu. Ya, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi kalau orang-orang yang sombong berarti nggak bakal dapat ya untuk akhirat nanti kenikmatan dan kesudahan yang baik tentunya. Itulah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kesimpulannya mah, kalau pengen dapat kenikmatan nanti di surga, ya hindari itu sifat sombong. Tapi kalau dia udah sombong, ujub, merasa paling segalanya, nauzubillah, itu nggak ada harapan. Makanya wajar kalau di sini termasuk dikategorikan sebagai hal yang bisa merusak atau membinasakannya. Nauzubillah min dzalik. Mungkin cukup ya, 3 hal yang membinasakan atau merusak. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam.